Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nongkrong. Salafi itu emangnya nggak mau diskusi, debat, atau yang sejenisnya ya? Masa iya sih? 2,000 years later. Pertanyaannya sekarang adalah, debat agama itu sebenarnya boleh atau enggak ya di dalam syariat, atau malah bisa jadi jebakan? Karena Islam dari dulu sudah ngasih warning keras soal ini Sobat Nongkrong. Dan hari ini kita bakal bahas Sobat Nongkrong. Kenapa perdebatan dalam agama itu terlarang menurut akidah Ahlussunnah, kecuali dalam kondisi tertentu? Di dalam bahasa Arab dikenal dengan dua istilah Sobat Nongkrong. Yang pertama adalah al-mira. Menurut Al-Jurjani rahimahullah Sobat Nongkrong, al-mira itu adalah mencela atau mengkritik orang lain untuk menunjukkan cacat pada perkataan orang tersebut. Dan tujuannya adalah untuk merendahkan orang tersebut, tidak ada tujuan yang lain. Sedangkan yang kedua adalah al-jadal. Al-jadal adalah upaya seseorang untuk menolak argumen lawannya, yang bertujuan untuk membatalkan perkataannya dengan menggunakan argumen yang kuat atau syubhat, atau bertujuan untuk menguatkan pendapatnya sendiri. Al-jadal lebih ringan daripada al-mira, karena al-mira tujuannya untuk merendahkan. Sedangkan al-jadal tujuannya sekedar untuk memenangkan pendapat sendiri tanpa merendahkan. Namun keduanya tetap terlarang Sobat Nongkrong. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Ushulus Sunnah menyebutkan Sobat Nongkrong, landasan akidah Ahlus Sunnah itu salah satunya adalah meninggalkan al-mira, al-jadal, dan perdebatan dalam agama. Artinya apa? Semakin seseorang hobi debat agama itu bukan tanda kokohnya iman, tapi justru alarm berbahaya Sobat Nongkrong. Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 204, di antara manusia ada ucapannya yang menarik padahal dia adalah tukang debat yang paling keras. At-Tabari rahimahullah menjelaskan ayat ini Sobat Nongkrong. Ini adalah orang yang hobinya debat, membantah kalau berbicara. Dikit-dikit ngajak debat. Sekarang diperhalus bahasanya, yuk kita diskusi, asik. Padahal sama saja, in the end mempertahankan argumen masing-masing untuk menang, bukan untuk mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, begitu dalil ditampakkan, kebenaran sudah jelas, Anda berpindah dari kesalahan menuju kebenaran. Ini baru namanya diskusi. Emotional damage. Sedangkan hakikat diskusi adalah Sobat Nongkrong mencari kebenaran, mencari solusi setiap permasalahan, bukan saling bantah. Itu namanya perdebatan. Kalau yang namanya diskusi, begitu kebenaran ditampakkan, antum berpindah dari kesalahan menuju kebenaran. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 54, manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat Sobat Nongkrong. Ibnu Katsir rahimahullah bilang mengenai ayat ini Sobat Nongkrong, manusia itu suka menentang kebenaran dengan kebatilan. Tuh dengerin, kecuali yang Allah berikan hidayah. Dan yang lebih keras lagi Sobat Nongkrong, di dalam Quran Surat Ghafir ayat 4, tidak ada yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, ngeri gak tuh? Maksudnya apa? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maksudnya adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat dan hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri enggak tuh Sobat Nongkrong? Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Masya Allah, perhati Sobat Nongkrong, walaupun dia benar. Artinya Sobat Nongkrong, walaupun lu di atas kebenaran, bukan berarti lu harus debat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah suatu kaum sesat setelah mendapatkan hidayah, kecuali karena mereka diberi kemampuan debat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sangat suka berdebat sebelum nongkrong. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata sebelum nongkrong, cukup seseorang disebut pendosa jika dia terus-menerus berdebat sebelum nongkrong. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata sebelum nongkrong, seseorang tidak akan sampai hakikat iman sampai dia meninggalkan debat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahkan bilang sebelum nongkrong, siapa yang menjadikan agama sebagai bahan perdebatan, dia akan pindah-pindah akidah. Hari ini debat A, besok debat B. Lama-lama nggak yakin sama apa-apa gara-gara kebanyakan debat. Nauzubillah. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam matan Syarhus Sunnah mengatakan sebelum ada orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Bashri dan mengatakan, aku mau debat agama denganmu. Al-Hasan rahimahullah menjawab dengan santai tapi nancep nih sebelum nongkrong. Jawaban ini keren banget sama nongkrong. Lu mesti inget nih. Aku sudah tahu agamaku. Kalau agamamu hilang, silakan cari sendiri. Lu, gue, N. Selesai sudah urusan. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, maksudnya saya tidak ragu terhadap akidah saya, sehingga butuh berdebat denganmu. Adapun Anda, jika Anda masih ragu dengan agama Anda atau akidah Anda, silakan cari sendiri. Imam Malik rahimahullah mengatakan, debat bukanlah bagian dari agama sedikit pun. Imam Malik rahimahullah memberikan kaidah emas nih sobat nongkrong. Sampaikan as-sunnah, kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak ya sudah diam. Bukan memaksa atau mengejar kemenangan dalam debat. Prinsip penting dalam dakwah adalah sampaikan kebenaran. Jika diterima alhamdulillah, jika tidak maka tidak mengapa. Tidak perlu masuk ke dalam perdebatan seperti nasihat Imam Malik rahimahullah tadi. Jawabannya adalah ada, tapi berat syaratnya. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, berbantahlah dengan cara yang paling baik. Debat yang boleh itu tujuannya adalah menampakkan kebenaran. Dilakukan oleh orang yang berilmu, maslahatnya lebih besar daripada mudorotnya. Paham hujah lawan dan tahu cara membantahnya, dan memiliki kemampuan dalam berdebat. Contohnya, dia memiliki ilmu dan menguasai dalil, dan memiliki kemampuan berbicara yang baik. Kalau berbicara tidak terbata-bata, jelas, clear. Itu kenapa Ibnu Abbas mendebat kaum Khawarij, Imam Ahmad mendebat Mu'tazilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendebat Ahlul Kalam. Artinya sama nongkrong, bukan sembarangan orang. Memang orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat luas seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sama nongkrong, yang menguasai berbagai disiplin ilmu sama nongkrong, dan memang dia orang yang paling tepat. Adapun kita sebagai tholibul ilmi, jauhi perdebatan sebelum nongkrong. Bukan tujuan kita belajar digunakan untuk berdebat. Gunakan ilmu yang kita dapat untuk beramal solih sebelum nongkrong. Dan mencerdaskan keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita, supaya melek, supaya pintar, tidak dibodoh-bodohi. Tahu mana syirik, tahu mana bid'ah. Bukan untuk berdebat. Buang-buang waktu sebelum nongkrong, nggak penting. Hasilnya apa? Apakah mereka taubat setelah debat? Tidak, justru mereka malah makin menjadi-jadi sebelum nongkrong. Sudah banyak contohnya, bukannya taubat malah makin error. Sudah sangat jelas mengakui bahwasanya tahlilan adalah bid'ah mungkaroh, malah mencari hujah yang lain bahwasanya sudah menjadi tradisi, jadi tetap harus diamalkan. Allahumma musta'an. No, God! No, God, please, no! 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 Dan ini terus berulang sebelum nongkrong kalau antum berdebat dengan ahlul bidah, kecuali yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi presentasinya sangat kecil sebelum nongkrong, karena Allah menghalangi taubatnya para ahlul bidah, kecuali mereka meninggalkan kebidahannya dan beralih kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para ustadz, guru-guru kita sudah melakukan hal itu jauh sebelum kita sebelum nongkrong.
Ustadz Yazid rahimahullah, Ustadz Hakim hafizallahu taala, Ustadz Firanda hafizallahu taala. Debat jadi terlarang kalau niatnya adalah menang, menjatuhkan kehormatan lawan, membela ego, mencari popularitas, mencari uang, membuat syubhat makin kuat, atau perdebatan itu bisa membuat iman menjadi goyah. Terutama perdebatan di media sosial. Karena syarat-syarat bolehnya debat adalah syarat-syarat yang berat. Sehingga kembali kepada hukum asalnya, bahwasanya perdebatan di dalam agama itu terlarang. Jadi ingat baik-baik, Islam itu bukan agama debat, tapi agama dalil. Bukan yang paling jago ngomong yang paling benar, tapi yang paling tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kalau lo adalah seorang penuntut ilmu seperti gue, Sobat Nongkrong, sibukkan diri lo dengan belajar, dan belajar. Perbaiki iman kita terus-menerus. Jaga hati kita, Sobat Nongkrong. Terkadang meninggalkan debat adalah kemenangan yang paling tinggi, Sobat Nongkrong. Bukan menang dalam perdebatan atau diskusi itu sendiri. Jadi gimana? Masih suka berdebat? Masih suka meladeni Ahlul Bidah? Coba lu komen di kolom komentar. Wallahu a'lam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Sobat Nongkrong.